Kalau dari pihak laki-laki yang mungkir, tarannya itu tak bisa diambil lagi. Oh gitu. Nah, ibarat batu jatuh ke lubuk, begitulah bahasa kitanya kan. Mengapa Hal wanita demikian, itu dikenakan lebih tinggi daripada laki-laki? Aha. Karena yang memegang aib ini adalah yang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Salam pejuang impian. Hari ini kita kedatangan Atuk lagi di acara Temu Rama Omel. Terima kasih tuh sudah datang lagi tuh di acara Temu Rama Omel ini. Udah kedua kalinya Atuk hadir ke sini. Alhamdulillah. Jadi kita pun ibaratnya terima kasih banyak tuh. Memang banyak sebenarnya informasi-informasi yang kita mau tahu tuh. Jadi apalagi saya sebagai anak muda, secara tidak langsung kita mau tahu apa itu tentang adat istiadat, tentang adat pernikahan, adat lain-lain. Nanti kita coba jabarkan juga tuh. Nanti Atu jelaskan. Setelah Atu ini nanti Atu bisa jelaskan sama kami biar kami tahu tuh. Siap. Jadi sebelum kita jauh nih tuh, aku senandung lagi nih tuh biasa nih, tapi beda lagu nih tuh, beda nyanyian, kan? Boleh kita lagu sedikit tuh. Telah ku terima suratmu yang lalu, penuh sanjungan kata merayu, syair dan pantun tersusun indah. Sayang, udah tuh, udah cukup tuh, panjang Pak ya hari itu. Maaf itu, jadi kalau ada kata-kata saya ada yang agak salah, Atuk langsung bantah. Oh ini salah Mel, boleh Mel. Nanti kalau Omel ngomong itu nanti tidak sesuai dengan adat istiadat Melayu. Siap. Kita lanjut tuh. Jadi istiadat Melayu ini mengikuti apa aja? Misalnya ada istiadat pernikahan, gitu kan? Apa saja tuh boleh kasih tahu tuh? Siap. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada nanti mungkin ada yang tak sama. Siap tuh. Mungkin ada yang salah. Sebab di dalam adat istiadat pertama di pernikahan ini atau perkawinan itu kadang-kadang beda. Betul. Nah, beda wilayah, beda cara gitu kan. Beda di dalam beda apa tuh? Beda lalang, beda ada istilah lain padang. Gitu kan istilah itu. Lain padang, lain belalang. Oh iya tuh. Tetapi yang kita tekankan jangan satu kecamatan itu berbeda. Oh gitu. Harus sama. Paling tidak itu sebagai acuan dari tempat-tempat lain. Oh di Tualang itu sama gitu. Jangan beda-beda gitu. Lanjut tuh. Apalagi kita ini adalah Melayu Talang. Nah, jadi mungkin ada Melayu Kepulauan, ada Melayu pesisir. Gitu. Berarti kita Melayu darat jatuh. Nah, kita Melayu darat. Gitu. Talang itu. Jadi mungkin tapi acuannya itu tetap kepada buku adat istiadat bekas kerajaan Siak. Oh gitu acuannya itu. Acuannya itu. Kalau di dalam adat istiadat pernikahan itu ada 3 hal yang harus dilalui. Yang pertama mungkin ini secara adatnya ya. Betul. Pertama namanya merisik. Oh merisik. Setelah merisik, antaran belanja. Antaran apa nama tuh? Antar belanja. Antar belanja. Belum merisik. Sesudah itu antar cincin. Sesudah itu antar belanja. Panjang juga tuh. Antar belanja. Itu susunannya itu. Susunannya seperti itu gitu. Jadi merisik, antar cincin, antar belanja. Gitu. Jadi kalau merisik ini artinya kita mencari informasi tentang si calon tadi. Calon dari perempuan. Dari perempuan. Jadi inilah namanya tadi itu
mak comblang kan itu. Oh, mak comblang. Bahasa gaul mak comblang Iya, gitu. mak Jadi comblang kalau lah bahasa gitu. kitonya merisik kan? Merisik. Merisik. Jadi merisik itu tadi istilahnya diutus lah, ya kan? Ada utusan. Keluarga dari pihak laki-laki menanyakan, misalnya biasa Anu. ditentukan orang enggak? Ditentukan orang enggak atau dari Ayo tentu yang dipercaya lah. Oh gitu. Jadi setelah merisik tadi, kalau memang istilahnya yang nak kita lamar itu umpamanya belum ada, nah ini nanti baru datang apa namanya tando ketek. Tando ketek. Tando ketek, tando bertanya. Jadi biasanya sudah kita mengantar tando ketek, tando bertanya tadi, mungkin seminggu lah. Oh jaraknya tuh. Seminggu lah jaraknya, kita minta jawaban diterima apa tidak. Oh, gitu. Kan. Kalau memang dah diterima, pihak perempuan tadi menyampaikan ke pihak laki-laki. Langsung utusan atau langsung juga? Langsung. Gitu. Menyampaikan kepada pihak laki bahwa ikut ditimo gitu kan. Oh, gitu. Setelah ditimo tadi, berarti kan ada yang punya berarti ada kemauan, ada tiket baik lah gitu. Tiket baik tadi itu. Barulah diantar cincin. Oh, cincin. Langsung antar cincin. Iya, cincin. Nah, cincin tadi itu kan tanda bertanya kan? Iya, tanda bertanya. Oke katanya kan? Berarti kita tinggal mengantar tanda godang. Oh, tanda godang. Tanda godang artinya tanda jadi. Tanda jadi. Jadi gitu. Tanda ketek, tanda bertanya. Tanda godang, tanda bertanya. Tanda jadi. Gitu. Jadi kalaulah kita tanda jadi itulah membawa antaran tadi. Membawa antaran. Kalau dulu kan istilahnya apa isinya tuh kalau boleh tahu tuh? Kalau dulu ya berupa duit. Oh, langsung duit atau yang entah bawa selimut kah atau kalau mangkuk-mangkuk enggak itu? Kalau dulu duit aja. Jadi yang dikatakan antar belanja tuh ya duit. Oh, duit. Jadi kalau zaman sekarang itu kan banyak embel-embelnya, banyak pengiring. Betul. Ada ini, ada itu gitu kan. Nah, untuk meramaikan lah mungkin itu. Untuk lebih modern gitu lah. Mungkin untuk meriah lah gitu. Seolah-olah banyak yang kita hantu nih, banyak nih. Jadi agak wow gitu ya. Oke, silakan aja tuh. Nah, jadi setelah nanti ada acara timbang-timbang tadi, ada yang istilahnya perwakilan dari pihak laki-laki, pihak dari perempuan, nanti kan ada semacam pembicaraan lah. Ya. Itu antara dua belah pihak. Dua belah pihak dari keluarga. Jadi setelah itu nanti barulah dicari kesepakatan hari nikah lagi. Oh, tanggal nikah langsung hari itu juga tuh? Iya kalau udah mantu yang godang tadi. Oh, langsung tetapkan hari? Tetapkan hari langsung. Kalau boleh tahu, tetapkan hari itu butuh berapa lama tuh? Apanya? Menetapkan hari kan atau belanja besar kan? Langsung menetapkan harinya. Berapa hari nikahnya? Iya, itu tergantung. Itu tergantung kesepakatan. Bisa seminggu setelah itu bisa langsung? Bisa? Iya, kan kesiapan lah. Oh gitu. Kadang-kadang kebanyakan orang biasanya paling cepat tuh 3 bulan gitu. 3 bulan lah. Betul lah, cepat. Sebab kan persiapan itu kan banyak. Apalagi zaman sekarang. Iya. Ya kan? Nak buat undangan lah, nak buat itu inilah. Iya, pas kan itu. Lanjut tuh. Nah, jadi di dalam upacara antar belanja tadi itu, setelah istilahnya ada kesepakatan seperti itu, tentu ada nanti sanksi. Ini menarik nih, sanksinya apa nih? Ini sanksi agak dahsyat nih. Sanksinya tuh gimana tuh? Jadi kami pun sebagai anak-anak milenial nih mungkin ada adik-adik kita di depan itu harus tahu gitu ya. Masih bujang nih, jadi mau tahu tuh. Silakan. Jadi sanksi itu artinya kalau bahasa adatnya jadi kalau bahasa kitanya sanksi. Sanksi bagi orang yang mungkir janji gitu. Ingkar. Kesepakatan gitu. Istilahnya sekarang gini, kita janji mungkin 3 bulan. Gitu. Ya kan? Nah, di dalam 3 bulan tadi ada salah satu yang istilahnya mungkir janji, entah mungkin dia
tak cukup duit kah? Bukan cakap duit. Mungkin dia dapat cari yang lain. Gitu. Dapat ini lebih ada betina lain ni. Gitu. Ya ada betina lain. Nah, jadi kalau itu tuh harus dijatuhkan sanksi. Sanksi tadi macam mana? Kalau yang laki-laki yang bola, ya kan? Yeah. Jadi hantaran dia tuh tadi, umpamanya hantaran ini 30 juta. Nah, itu 30 juta tuh tak bisa dituntut lagi. Dikembalikan lagi. Tak bisa dikembalikan lagi. Tidak ada pembicaraan. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu sanksi itu diucapkan di depan kita sini ketika bersama-sama tadi. Itu adat yang mengatakan. Nah, kalau dari pihak laki-laki yang mungkir itu hantarannya tuh tak bisa diambil lagi. Oh gitu. Nah, ibarat batu jatuh ke lubuk, begitulah bahasa kitanya kan. Dalam nih, gitu. Tak bisa dikaup. Tak bisa dikaup. Jadi kalau dari pihak perempuan itu harus membalikkan 2 kali lipat. Kok lebih tak ini agak gimana, agak riskan atau gimana, agak bingung nih. Kalau lelaki tak boleh kembalikan aja, tak boleh diambil lagi uangnya. Tapi kalau andai kata perempuan yang melakukan itu 2 kali lipat. Berarti kalau 30 60 juta harus dibalikkan. Serius itu tuh. Ini kan ada. Oh iya gitu aja tuh. Mengapa wanita itu dikenakan lebih tinggi daripada laki-laki? Karena yang memegang aib ini adalah yang perempuan. Jadi perempuan ini betul-betul harus dijaga betul gitu. Jangan sampai. Itulah sebabnya perempuan ini lebih tinggi malunya lagi daripada laki-laki. Nah, itu. Setelah itu nanti pas hari nikahnya, pas hari itu ini ada 3 tahapan. Ada lagi tahapan. 3 tahapan. Pertama disebut air mengantung. Ini aku belum tahu nih air mengantung. Air mengantung tu artinya kalau istilah kini ketok palu ya. Ketok palu. Ketok palu artinya hari pertama tu kita memasang-masang tabir. Membuat apa nama tu tenda. Masang-masang tenda lah kan itu. Kalau bahasa awak dekor lah jadi. Dekor. Jadi hari kedua adalah hari memasak. Hari memasak. Jadi kita buat lauk semua. Siang tu kita masak buat lauk. Malam ni nikah ni. Gitu. Akad nikah. Okey. Malam ni akad nikah. Siang ni masak. Jadi malamnya itu terjadilah ijab kabul. Ijab kabul. Langsung untuk langsung ijab kabul. Setelah ijab kabul, acara adatnya setelah ijab kabul berinai adat. Berarti setelah ijab kabul baru berinai adat. Tapi selama ini tapi nantilah tu tegaskan itu. Selama ini aku tengok berinai dulu tu. Apa? Baru ijab kabul gitu. Siapa? Ya selama ini aku tengok orang-orang kan di. Ini kan setelah nikah. Setelah nikah. Setelah nikah ijab kabul. Kita kan naik di pelamin tu. Iya betul. Itulah namanya inai adat. Berinai adat namanya. Berinai adat tu siapa-siapa saja yang menepuk tepung tawari. Ada tepung tawar gitu. Tepuk tepung tawar. Jadi kalau jumlah untuk menepuk tawar itu harus ganjil. Berarti 3, 5, 7, 9. Paling banyak berapa tu biasa tu? Sebetulnya ada tingkatan. Gitu. Jadi kalau di zaman kerajaan dulu itu, ya kan, misalnya anak raja, misalnya 9 tingkat, 9 orang, gitu kan. Berarti guna apa tuh? 9. Kecil-kecil. Ada yang 11. Ya, ini. Tapi kalau kita rakyat biasa ini ya cukup 7 aja. 7 tuh ya. Tapi tergantung lah. Artinya sekarang kita kan bukan zaman kerajaan lagi ya. Betul. Yang intinya beranai adat itu untuk memberikan doa dan restu. Gitu. Tepuk tawar tuh. Itu tepuk tawar. Itu istilahnya itu di beranai adat tadi. Nah, siapa yang harus menepuk tabang pertama, yang kedua, yang ketiga kan berselanjutnya gitu kan. Nah, jadi kalau memang menurut adat itu adalah keluarga besar yang terdekat, keluarga besar
dari pihak perempuan, keluarga besar dari pihak laki-laki. Atau misalnya ada datuknya, ada mamaknya, ada pakciknya, kan gitu. Setelah itu barulah orang-orang yang dihormati. Ya, kalau misalnya di situ ada Pak Camat, barulah Pak Camat. Kalau ada Pak Kepala Desa, baru Pak Kepala Desa. Artinya orang yang punya jabatan lah, artinya orang yang dihormati. Dihormati, bukan dituangkan langkah. Oh gitu tuh. Beda. Jadi selama ini gini-gini kita kan salah. Salahnya gimana tuh? Ini ya kadang-kadang kita misalnya mama cakap saya, ini kan acara adat. Jadi kalau acara adat itu harus orang adat yang didahulukan. Kalau dia pakai adat, iya harus dipakai adat. Kalau kita pakai adat. Jadi kalau sekarang ini cara berpikir kita udah beda. Misalnya ini ada mak cakap saya, orang-orang yang dihormati itu kan orang-orang yang punya jabatan. Betul. Nah, kalau di pemerintahan memang dia yang paling tinggi. Ya, gitu kan. Ini yang salah. Nah, kemudian nanti setelah orang-orang yang dihormati ini, barulah tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, ya kan? Ya, itu urutannya sebetulnya. Jadi saya tidak mengada-ngada. Ini adalah di dalam buku adat istiadat bekas Kerajaan Siak. Tidak lari dari situ kita. Bukan kita memandai-mandai, tidak. Memang begitu aturan mainnya. Berarti lah situ gitu panjang tadi tuh. Berarti terakhir tuh tepuk-tepuk tawar tuh. Ya, Pak? Tepuk-tepuk tawar tuh yang acara terakhir. Ya, terakhir. Itu sekali untuk mendoakan. Itu udah puncak acaranya di situ tuh. Belum puncaknya. Jadi setelah nanti udah diberi naik adat tadi itu, kan doa. Sudah berdoakan kita makan, kan gitu. Nah besoknya itu, itu artinya hari langsung. Hari langsung. Hari langsung tuh artinya yang pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan itu, ya kan? Sekaligus membawa pakaian-pakaian dia, tak balik lagi. Si laki-laki? Iya. Ini menarik nih, aku belum tahu. Langsung lah tinggal di situ di rumah. Kalau dia punya rumah gimana tuh? Kalau dia punya rumah yang pihak laki-laki, itu ke rumah kita aja. Tak bisa. Ini belum selesai. Belum selesai. Gitu. Kalau nak pindah ke rumah kita, misalnya kita udah nyiap ke rumah nih. Ambil beli rumah katalah BTN nih kan. Katalah. BTN. Kan BTN ya. Ya, itu kebijaksanaan masing-masing lah mungkin. Entahlah, misalnya lah seminggu di tempat mertua gitu nak pindah. Walidah ada di rumah mertua dulu. Sebab cuci piring lu gitu, enggak ada. Enggak lah. Ada cuci piring itu kan. Tapi entah ya zaman sekarang tahu kan. Awan nak ngambil hati mertua dah. Dia pagi. Apa kata kan? Anak banyak lu. Anak mertua banyak ni. Lanjut itu ikan masalah ada ikan kan dah. Sama itu menarik itu. Masalah kesenian Melayu itu. Apa-apa aja nih tuh. Jadi kita mau tahu juga tuh. Jadi kan kesenian Melayu ini kalau memang istilahnya apa? Contohnya misalnya kesenian kita ini ada rebana. Ada kompa. Ada tarian apa? Persembahan. Itu banyak sebetulnya. Tapi yang sekarang nih yang banyak dipakai orang tuh yang umum-umum aja. Itu sebetulnya kalau tarian Melayu tuh ada tari olang-olang, tapi tak ada yang bisa sekarang lagi kan. Silat tuh ada juga cerita. Gendang. Itu sebetulnya kalau kita orang Melayu ya, tapi ya di Siko lah, di Siak lah ya, mungkin itu kalau tempat lain kita tak tahu kan. Itu sebetulnya gendang, celempong, tak tahu. Besilat lah istilahnya gitu kan. Besilat. Tapi aku tengok sekarang tuh, aku lihat sekarang tuh di acara pernikahan masalah kesenian silat itu udah jarang kita lihat. Iya betul. Makanya sekarang ini kalau untuk Kecamatan Tualang ini sebetulnya semua kampung tuh ada. Ya, semua kampung tuh ada. Tapi tak aktif tuh ya. Tapi
Iya tak aktif tadi lah, tak ada misalnya generasi gitu. Muda itu tak berminat ke situ. Entah apa sebab saya tak tahu. Gitu ya. Apa hal nah, kalau silat ini kan kalau kita ini silat pangean ya kan. Silat pangean. Jadi silat pangean ini sebetulnya tidak boleh diperagakan di depan umum. Nah, sebetulnya gitu. Tapi yang silat-silat begini nih, nah ini kan silat apa namanya nih kan silat pengantar. Bukan. Seperti kalau yang sebetulnya silat itu memang tak bisa. Bisa tuh. Orang latihannya dalam gelap. Betul. Bukan terang-terangan. Bisa berubah jadi imau enggak tuh? Kalau itu kita tak tahu juga lah ya tak? Iya betul. Tapi ya gitulah. Istilahnya gini kalau untuk orang nikah ini bungo silat. Oh gitu. Untuk hiburan. Siap tuh. Jadi makanya tidak berminat anak-anak. Ya kurang minat. Tidak macam karate kan? Tapi gimana tuh? Nanti kalau tidak ada di itu otomatis nanti punah tuh. Hilang gitu juga tuh. Nah, inilah sekarang ini yang kita kita munculkan balik gitu kan. Seperti sekarang di Kecamatan Tualang itu kayak di Perawang Barat. Nah, itu di kilometer 17 kalau salah saya. Maredan gitu ya. Enggak, Perawang Barat. Oh, Perawang Barat. Perawang Barat arah ke Lukut. Yeah. Kemudian di Pinang Sebatang Barat. Ada itu lapangan itu. Oh, gitu tuh. Jadi lapangan itu tuh dulunya memang dibantu gitu kan, dibantu. Nih, maaf dipotong itu. Ada yang menarik lagi itu. Saya masih tanya nih tuh masalah dari dulu saya mau bertanya itu. Ada momen ini kan baik sebenarnya. Masalah gelar atau penyebutan nama itu sangat saya rancu sekarang, masih bingung saya tuh. Contohnya kayak pemanggilan nama Tengku, Uwan, setahu saya Oka. Tolong bisa jelaskan nggak tuh sama kami tuh? Kami mau tahu gitu. Jadi sebetulnya kalau gelar itu tuh yang memberikan itu kan waktu kerajaan. Gitu tuh. Di Kesultanan. Jadi entah fungsinya apa kita tak tahu gitu. Ya. Tapi yang jelas itu gelar lah mungkin gitu ya. Ada mungkin apanya pak-paknya atau apa gitu. Itu tak jelas juga kalau masalah itu. Jadi kalau Uwan tuh untuk orang kerajaan gitu ya. Uwan Tengku Said kan itu. Nah, jadi yang saya tahu tuh kalau Tengku itu memang keturunan raja gitu. Oh gitu. Kalau Uwan? Kalau Uwan ini saya belum tak tahu saya. Kalau yang Said juga ya. Ada lagi Oka tuh, kalau Oka? Oka itu kalau saya dengar cerita kan kalau dulu itu orang kaya katanya ceritanya gitu. Berarti bendahara mungkin. Orang megang duit aja. Megang duit itu gitu. Nah, itu cerita-ceritanya gitu. Tapi entah keturunan raja saya tak tahu juga. Tapi kalau Tengku kayaknya iya raja. Jadi singkat cerita ini dah panjang kita ceritakan tuh. Jadi tantangan terberat untuk adat istiadat Melayu ini apa tuh? Jadi PR terbesar kita lah. Bagaimana cara adat Melayu ini yang sampai punah tuh. Jadi maaf kata itu 10 tahun yang akan datang nanti anak cucu kita tidak bisa melihat lagi adat Melayu Riau ini atau istiadat ini apa gitu. Akhirnya nanti punah sendiri, akhirnya hilang makan waktu. Gimana Bu Atu? Jadi sebetulnya sekarang pun udah mulai punah. Maksudnya udah punah tuh? Ya orang kadang-kadang tak mau ngikuti yang adat itu diadatkan kan gitu. Orang sekarang kita nih apalagi kita ini kan banyak dipengaruhi orang-orang lain. Jadi tugas kita sebagai orang tua tetap kita jalankan yang ada tadi. Tetap kita jalankan yang ada. Kita akan memberi petunjuk. Sebetulnya yang dibuat itu betul gitu kan. Tapi kan yang lebih betulnya yang ini. Gitu. Jadi makanya berarti yang poros yang paling bagus itu yang untuk melestarikan ini harus ada kayak dinas terkait seperti dinas pendidikan. Itu buat paling sangat. Itu kadang-kadang dinas pendidikan tuh kan ada budaya juga kan. Contoh kalau ada aku pernah dapat cerita tuh hari Jumat itu kayak pakai baju Melayu. Ya. Ada juga berbahasa Melayu. Apakah betul itu? Memang ada informasi itu. Nah kalau
yang sudah itu dibuatkan orang tuh saya belum jelas itu. Tapi ada beberapa bulan dulu kami raker, rapat kerja. Itu memang mensosialisasikan hal itu. Kita tuh harus berbahasa Melayu. Satu hari kan itu. Gitu ya. Nah, kita tak tahu satu hari atau gitu. macam mana. Tetapi kalau pendapat saya kan gitu. Kalau kita setiap hari orang-orang luar ini nak kita pasu bahasa Melayu kan sulit. Jadi kalau saya berpendapat kalau ada acara-acara, ya kan? Acara besar lah. Acara-acara besar, kita bahasa Melayu lah. Apa itu? Apa namanya itu? MC-nya tuh apa? Ya, betul. Kita acara lah. Apa bawa acaranya tuh kita usahakan lah yang betul-betul berbahasa Melayu, ya kan? Nah, yang kedua, memang Riau ini memanglah lama. Setiap hari Jumat itu diwajibkan memakai anak-anak sekolah ya, atau orang kantor-kantor juga ya. Semua diwajibkan memakai baju Melayu kan gitu. Setahu saya udah lama. Udah lama. Nah, apa salahnya kita wajibkan pula satu hari itu berbahasa Melayu gitu. Tapi itu tugas berat juga kayak itu tantangannya. Ya? Itu kan tergantung di pemerintahannya. Gitu. Kalau misalnya dinas pendidikan, permintaan siapa yang tanggung jawab itu? Pendidikan. Nah, kalau pendidikan itu bekerja sama dengan lembaga adat umum gitu kan gitu. Kita terapkan aja satu hari itu pakaian Melayu. Kemudian satu hari itu diutamakanlah bahasa Melayu gitu. Gitu. Ya supaya apa? Supaya orang ini merasa dia memiliki gitu. Iya kan? Tadi, bukan untuk sekilas saja. Jadi keberadaan kita di tanah Melayu ini, ya kan? Tentu kalau tidak ada apa namanya itu hati kita itu tidak memiliki, tentu tak masuk. Tak akan jalan. Tak akan jalan. Inilah menerapkan kepada anak-anak, kadang anak-anak sekolah, ya kan? Kita merasa memiliki, kita tinggal di Perawang, ya kan? Jadi adat istiadat itu sebetulnya untuk kedepannya itu harus ada semacam perubahan besar lah tuh ya. Perubahan gitu. Jangan sampai hilang. Betul. Kalau udah hilang, ini udah susah. Pasti itu. Jadi kata orang Melayu mengatakan gitu ya, adat istiadat itu dianjak layu diubah mati. Wah, ini pepatah-pepatah itu tahu gitu kan susah. Jadi, gitu. Makanya sekarang kita tidak bisa merubah-rubah itu. Pepatah itu ada. Betul. Adat istiadat itu tak lapuk dek hujan, tak lokang dek paneh. Wah, itu dalam loh. Ayo ya. Artinya apa? Dia tidak bisa diutak-atik. Betul. Tapi sekarang kan semua bisa diubah. Dikombinasikan ya. Kolaborasi bahasa itu ya, dikombinasikan. Kan gitu. Mengapa seperti itu? Karena generasi muda kita ini kadang-kadang kan punya kreasi dia. Betul. Tapi tak boleh campur adukkan masalah adat itu. Itu sebetulnya tak boleh. Kalau campur adukkan, nanti rancu tuh. Kita nanti secara tidak langsung nanti terkikis. Jadi adat istiadat kita itu itu persoalannya. Kadang-kadang maaf cakap gitu ya, kita nak membuat sesuatu tapi tak tahu gitu kan. Nampak orang buat itu kita buat pula, nampak orang tu buat gitu. Tapi belum tahu itu sesuai dengan keadaan tempat kita. Gitu. Aku pernah acara kan. Jadi kayak mana? Apa namanya tuh yang ke tali persembahan itu namanya tepak ya? Tepak. Aku pernah jumpa tuh. Dalam tepak tuh bukan isinya kensire, tapi bawa permen kes tuh. Gimana tuh? Kan kacau tuh. Kan itu berarti kan sudah melanggar adat. Itu tak boleh. Itu harus ada sanksi tak tuh? Ya kalau kita kedapatan kita sanksi. Oh gitu tuh. Saya pernah di depan, ya kadang di sorong itu, saya tengok dulu. Ini sirihnya ada tak? Betul. Pinangnya ada tak? Dia kan isi tepak itu kan ada berapa tuh? Sirih, pinang, gambir, tembakau, kacip. Ini kalau kacipnya mungkin agak payah ya. Agak susah. Tapi kalau kacip pinang tuh udah dipotong-potong masuk situ, jangan diganti bonbon gitu loh. Nah, itu tak ada adat itu. Betul. Kalau
ya kalau kita kedapatan seperti itu tidak ya kan kita tegur kan gitu. Ya, kita kasih dulu apa namanya pengarahan, kita bina dulu gitu kan. Nah, inilah maksud saya tadi itu, kalau memang ada terdapat hal-hal yang melenceng seperti itu, ya kita laporkan gitu loh. Jadi senang kita memanggilnya. Nah sekarang kalau memang ada yang seperti itu, ini siapa yang bikin ini? Berarti kalau ibaratnya tidak ada melapor, berarti ada sikap kayak didiamkan. Tak peduli. Nah, jadi susah gitu untuk merubah. Nah, jadi saya mengharapkan itu kalau memang ada ketimpangan-ketimpangan yang seperti adat yang kita pakai selama ini tidak sesuai itu, laporkan. Laporkan ke LAM. Itulah wadah. Ya kan? Jadi nanti LAM tentu memanggil. Nah ini memang anak itu yang bawa, tapi anak itu siapa yang nyuruh? Nah, nyuruh siapa yang latih? Nah, ini kita cari, kita kejar gitu. Supaya apa? Kita tertibkan. Itu tak betul, yang benar begini. Bukan gitu marah-marah, tidak. Nah, jadi itu panjang cerita menarik. Mungkin banyak yang harus kita bahas. Nah, banyak yang kita bahas. Ada kita cari waktu. Oke, kita ada mungkin ada podcast berikutnya, insya Allah Omel nanti kita bahas tuh. Jadi itu harapan itu. Jadi kedepannya kan banyak yang kita masalah tadi adat istiadat, atau sudah jelaskan masalah pernikahan, masalah kesenian, masalah apa tadi itu, masalah apa gitu tuh, masalah antar belanja itu ya, pernikahan kan itu masalah gelar. Jadi kedepannya supaya ini tidak punah, memang gimana tuh harus gimana tuh untuk merancang itu semua gitu supaya jangan sampai punah. Apa yang harus yang penting begini, kalau supaya jangan punah, inilah generasi muda kita ini diberitahu. Betul. Seharusnya adalah semacam pelatihan-pelatihan, ada pertemuan-pertemuan. Guru-guru keseniannya tolong diduduk gitu. Ajak kerja apalah dudukannya itu. Itu tadilah kan kita ke depannya kan, kalau kita misalnya bersama-sama, insya Allah kan kita bisa. Pasti. Tapi kalau memang dibiarkan, yang salah dibiarkan, yang bengkok dia, itu tak selesai. Itu akan berlanjut. Jadi jatuhnya ada pembiaran. Ada pembiaran. Ya berlanjut ya. Ikut itu dia terus. Jadi akhirnya nggak ada perubahan. Jadi memang ya, kalau masalah adat istiadat ini memang berat. Kita mengembalikan, ya kan? Kita jalan ini udah panjang nih, tapi bengkok-bengkok kan itu. Nak menarik ke belakang, meluruskan ini banyak ini tantangan. Makanya kita setiap misalnya ada penertiban seperti apa gitu itu tuh kita harus punya data gitu. Oh jadi tak sembarangan tuh ya? Tak sembarangan kita. Nanti kita kita bukan memandai-mandai. Nah, tetapi kita ada panduan gitu. Nah, jadi kalau lah panduan itu tuh kita pakai, ya takkan mungkinnya hilang kan? Betul. Jadi ada acuan itu. Acuannya ada. Jadi kita bukan memandai-mandai, tidak. Memang ada pedoman gitu. Data kita tuh ada. Nah, jadi kita bicara berdasarkan data yang kita ada. Memang tak mungkin lah membuat semacam dulu kali gitu kan. Sebab kalau dulu itu kan uangnya bisa diatur nanti sedikit. Sekarang susah. Kalau sekarang berat tuh. Itu yang jadi kendala itu kadang-kadang. Jadi pengaruh dari luar tuh banyak. Betul. Apalagi zaman-zaman teknologi. Itu. Semua tuh ya. Semuanya bisa aja. Akhirnya yang lama-lama tertinggal. Gitu kan. Izin tuh jadi rangkuman adat Melayu sebagai poros terdepan untuk kemajuan zaman, khususnya di tanah Melayu. Iya. Pasti bahasa Melayu di awal mula bahasa Melayu jadi bahasa Indonesia sekarang kan. Iya. Jadi kita patut berbangga tuh. Berbangga juga suku-suku yang ada di Indonesia sangat penting tuh. Jadi sebagai majunya sebuah bangsa, ada istilah di mana bumi bijak, di situ nanti jujur. Betul nggak tuh? Betul. Oke tuh. Jadi akhir podcast kita hari ini Temu Rama Omel, apa yang sudah kita bahas tentang adat istiadat Melayu, semoga kita dapat mendapatkan informasi yang penting tuh. Terima kasih banyak tuh. Tuh terhadir juga mengasih informasi. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang tidak berkenan, ada sesuatu yang salah, nanti kita coba misal komentar di kolom channel Omel _official 9. Siap. Terima kasih tuh.
sudah hadir lagi di podcast Temu Ramah Omel tuh. Nanti kedepannya tuh kalau memang ada yang perlu kita bahas, Atuk boleh datang lagi tuh. Insya Allah. Tuh ya nanti. Mudah-mudahan Atuk sehat. Nampak aku tengok Atuk makin sehat nih tuh. Atuk, aku lihat hobinya jalan-jalan nih kayak traveling gitu ya. Iya. Ada apa informasi kata Atuk sekali seminggu Atuk berjalan ya itu ya alhamdulillah itu. Gitu ya nanti mungkin lebih jauh nanti kita lebih dalam tentang adat Melayu ini seperti apa tuh. Iya. Atau kalau memang ada informasi tuh Atuk cerita sama Omel nanti kita bisa Omel ini nanti kita angkat nih. Boleh kita bincang lagi tuh. Siap. Oke, terima kasih. Akhir dari Omel, ketika kita diam dan tidak bisa mewujudkan impian, maka hal tersebut menjadi sebuah cerita di hari tua. Lakukan hal terbaik selagi kita hidup. Mudah-mudahan niat baik kita menghasilkan energi positif dan amal baik untuk kita semua. Insyaallah episode berikutnya kita akan lebih gali informasi lagi. Kita nggak tahu lagi nih episode berikutnya siapa yang kita akan undang di acara Temu Ramah Omel. Sekali lagi terima kasih tuh sudah hadir tuh. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.